Oke, siap. Kang Diki, sekali lagi hatur nuhun, tos sumping di dialog positif, waktunya nuhun pisan, dan seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, kita akan membahas tentang seputar alien. Oh, ini menarik sekali nih topik kita malam hari ini. Mangga Kang Diki, boleh diawali dulu, apa sih alien, bagaimana alien, cerita alien, dan apa yang bisa kita hubungkan dengan kesadaran kita saat ini tentang alien ini. Silakan Kang Diki, mangga. Ya, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan dimanapun, di dimensi lain pun, selamat malam. Selamat malam. Ini lintas dimensi ya Kang Diki ya? Ya, memangnya coba kita saja yang mendengar. Nah ini pembukaannya udah dalam begini nih, emangnya kita aja yang dengar gitu ya. Walau, belum ada Kang Diki pembicara dialog positif yang menyampaikan salam di apa namanya, di alam yang tidak terlihat. Mangga Kang, mangga. Yang jelas kita juga terhubung oleh alam-alam yang tidak terlihat itu kan ya. Oksigen tidak terlihat juga, itu yang membuat kita bisa menjadi hidup. Kemudian frekuensi juga tidak terlihat juga, itu yang menghubungkan kita melalui Zoom ini, karena frekuensinya itu bisa membuat gambar kita bisa di mana saja, wajah kita bisa di mana saja, dan kapan saja kita bisa terhubung, meskipun tetap bayar. Gitu ya. Tetap bayar ya? Iya, padahal zaman dulu mah sudah tidak bayar. Zaman dulu kan segala sesuatu dipantulkan tuh sudah melalui ionosfer dan sudah melalui ini otak kita yang diperkuat dan sebagainya. Tapi kita berbicara tentang alien. Alien itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu namanya tamu asing ya, orang asing. Jadi inilah orang-orang yang datang ke kita, terus mau diundang atau tidak diundang, yang jelas dia orang asing, itu disebutnya alien. Ya, I'm an alien, I'm a legal alien, gitu kan? Iya, betul. Tapi yang jelas mah kita legal lah. Karena legal atau tidak legal itu yang menentukan itu biasanya batas negara. Tapi yang menentukan legal atau tidak legal di planet ini yang menentukan siapa. Betul Kang. Ini menarik nih. Begini, alien atau tamu asing atau misal orang asing yang datang dan pergi pada suatu tempat, daerah atau manapun. Tapi kita berbicara tentang planet bumi. Nah, pertanyaannya, apakah leluhur kita ini adalah asli penduduk planet bumi? Ini ya, orang-orang beragama itu percaya bahwa Adam itu diturunkan, begitu kan ya? Betul. Adam itu diturunkan dari surga ke planet bumi, berarti Adam itu adalah makhluk asing. Iya, alien. Diturunkan dari tempat yang bukan bumi, kasarnya kan ya, dari tempat bumi nanti. Betul. Nah, kenapa tidak terpikir ke arah sana? Kenapa kita hanya meyakini saja dan percaya saja? Apakah itu hanya doktrin atau dogma yang ditanamkan ke otak kita, yang setelah sekian ratus, sekian ribu tahun mungkin itu ditanamkan, sampai akhirnya turun-terumun, sampai ke otak kita bukan turun-temurun lagi ya, tapi turun-terumun karena saking jauhnya. Ya, saking jauhnya. Nah, makanya, pertanyaannya sekarang, apakah leluhur kita ini adalah penghuni asli dari planet ini? Sedangkan di kitab suci, suci yang sangat dipercaya oleh banyak sekali umatnya, itu sangat dipercaya bahwa yang namanya Adam itu diturunkan ke planet ini. Iya. Iya, diturunkan kan? Berarti kita ini adalah keturunan dari makhluk asing itu ya, alien itu ya. Alien itu. Tapi begini, jangan diartikan bahwa alien itu adalah makhluk-makhluk yang berkepala besar, matanya besar, kemudian ada yang lehernya panjang dan sebagainya. Nanti itu kita bahas setelah itu. Tapi yang jelas kita harus sepakat dulu bahwa kita ini bukan penduduk asli planet bumi. Karena leluhur kita ini diturunkan ke planet ini. Nah, terus yang kedua, kita yakin bahwa seluruh penghuni langit dan bumi itu adalah menyembah pada Allah ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi yasjudu mang di sana itu adalah manusia.
fis samawati wal ard. Jadi semuanya itu sujud kepada Sang Maha Menjadikan. Masalahnya di sana kan diartikan manusia, berarti bukan hanya manusia ini saja, manusia yang ada di sini dan yang ada di langit juga, begitu kan ya. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengolah itu semuanya, mengolah dan memproses semua informasi-informasi itu yang diyakini oleh orang selama ribuan tahun. Oke. Nah, apakah kita ini mau berpikir atau hanya menangkap itu dan menerima itu sebagai doktrin dan dogma saja? Ataukah kita mau memprosesnya sesuai dengan nalar dan pikiran kita? Ataukah kita hendak mempelajari itu sampai mendalam sehingga menjadikan sesuatu yang bisa dipergunakan pada saat ini dan detik ini agar masa depan kita menjadi lebih baik? Karena ketika kita memaksimalkan hari ini dan detik ini, mudah-mudahan di masa depan apabila tidak ada asteroid yang nabrak planet bumi, itu semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi kita akan melihat ke masa lalu dulu. Banyak sekali hieroglif. Hieroglif itu adalah gambar-gambar atau huruf-huruf di Mesir kuno yang ada di piramid yang menunjukkan tentang adanya makhluk-makhluk dari luar bumi. Banyak juga lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan ada suatu benda terbang yang kemudian di bawahnya orang-orang menggunakan tombak untuk menghadapi benda terbang tersebut. Lukisan-lukisan di dinding. Kemudian ada ukiran-ukiran di daerah kita. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Kemudian ada juga di Zulk atau Candi Cukuh. Candi Cukuh itu gambaran tentang bagaimana ada yang namanya clone dan bagaimana merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berbeda. Nah, teknologi dari manakah itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Ya, kalau misal melihat dari bukti-bukti gambar-gambar yang ada di dinding-dinding kuno, semacam begitu. Bagaimana suatu benda seolah bersinar dari atas. Apa itu yang namanya stofa? Apa itu yang namanya wimana? Mengapa yang namanya panah seorang Sri Rama itu mampu meledakkan sebagai sangat dahsyat seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan pada teknologi-teknologi dan ternyata masa lalu itu teknologi luar biasa, tapi dari manakah teknologi tersebut? Nah, kalau misal melihat dari bukti-bukti yang ada, dari catatan-catatan yang dihilangkan, karena yang begini itu disebut forbidden archaeology, atau arkeologi yang dilarang. Jadi kita akan mendapatkan bahwa ternyata planet ini sudah terhubung dengan yang di luar planet ini sejak mungkin jutaan tahun yang lalu. Karena di Gabon ada satu bukti juga yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu itu ada bukti-bukti adanya reaktor nuklir di Gabon. 1,7 miliar tahun yang lalu ya, Kang? 1,7 miliar tahun yang lalu sebelum ada dinosaurus. Di sana sudah ada bukti-bukti bahwa ternyata sudah ada reaktor nuklir di Gabon. Itu tahun 1972, seorang peneliti yang namanya Bujik, yaitu ke sana untuk meneliti. Ternyata di sana uraniumnya itu sudah diolah. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata uraniumnya itu diolah selama 500.000 tahun. Dan di sana sudah sangat canggih. Jadi yang namanya radiasi gammanya itu sudah bisa dinetralisir dengan air. Beda seperti sekarang. Dan kemudian banyak sekali jejak-jejak kaki manusia dan dinosaurus itu sangat banyak. Tapi mengapa itu tidak diekspos? Karena inilah yang namanya forbidden science. Forbidden arkeologi ya. Dan ini juga termasuk forbidden science juga. Karena ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada di luar, semua informasi-informasi tentang itu pasti ditutup. Ditutup rapat-rapat ya, Kang ya? Ditutup rapat-rapat. Nah, saya sendiri meneliti itu sudah sangat lama. Bahkan pernah nongkrongi satu tempat itu sampai tahunan itu hanya untuk menangkap probe. Probe itu satu benda yang nyala. Dia bisa nyala, terbang, dan hover. Layang begitu di udara. Ada videonya sih di YouTube, kalau nggak salah itu judulnya UFO in Lembang. Itu saya ngupload.
Itu diambil pakai kamera sendiri dan mereka melayang di atas hovering di atas. Dan video tersebut sudah menyebar kemana-mana. Bahkan beberapa media itu menggunakan video saya untuk cerita merekanya itu. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih silahkan saja. Tapi yang jelas itu diambil pakai kamera sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu adalah probe. Orang boleh menyangkal, silahkan, itu haknya mereka. Orang boleh terima, ya itu juga haknya mereka. Tapi yang jelas, ketika kita diajarkan sejak dulu bahwa yang namanya leluhur kita itu diturunkan ke planet ini, ya ceritanya kan macam-macam, ada yang digoda iblis lah, dan sebagainya, ada yang memakan buah surga lah, ya itu sih terserah ya. Tapi yang jelas, rencana awalnya memang sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya? Sebagai pemimpin di muka bumi. Nah pertanyaannya sekarang, apakah hanya planet ini saja yang ada yang ditinggali, begitu loh? Nah kalau melihat dari tanda-tanda, misal satu contoh di satu pegunungan yang namanya Bayan Karaula, itu di dekat-dekat Tibet. Di sana ditemukan yang namanya Dropa Stone, Bropa. Nah, ada satu bangsa yang namanya bangsa Bropa, dan ternyata Bropa Stone tersebut menceritakan perjalanan dari satu bangsa dari luar planet ini datang ke planet bumi. Dan umur Bropa Stone itu sudah 20.000 tahun. Di 20.000 tahun loh. Jadi mereka tuh datang ke sini tuh sudah puluhan ribu, bahkan sudah miliaran tahun yang lalu. Tapi mengapa ini tidak diketahui dan kenapa ini tidak diekspos? Dan kalau misalnya diekspos pun dianggap hoax. Dianggap bahwa ini tuh bohong dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita mau jeli, ketika awan itu ketika langit itu tidak tertutup awan, coba deh perhatikan. Itu biasanya ada satu titik yang bergerak sangat cepat di atas hutan, dan kadang-kadang bergerak secara zigzag. Itu apa sih kalau sering disebut shooting star, itu sama nggak sih Kang? Kalau shooting star itu lain lagi. Kalau shooting star itu seperti shoot hilang. Beda ya? Shoot hilang, ya beda. Ini enggak, dia terbang. Bahkan kalau kita sih sering ya melihat itu, karena memang kita memperhatikan langit ketika malam itu. Dan banyak sekali saksi-saksi itu banyak. Tapi kalau di sini yang namanya shooting star seperti meteor dan sebagainya, seperti komet dan sebagainya itu suka dianggap santet. Apa itu? Santet, leak, ilmu hitam, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Jadi nggak jauh. Tapi berhenti kan orang nanya-nanya. Iya. Ditutup pegangnya udah aja ya, sama pakai hukum pamali gitu misalnya. Pamali, tos. Pamali, pamandi ali. Jadi pamali saja, jangan dibahas. Udah kamu ini aja aku percaya aja sama bapak, kamu percaya saja sama kakek, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kuncinya itu kamu percaya saja. Jadi orang tuh di stop untuk berpikir, untuk bertanya lebih lanjut, apakah itu? Kenapa mereka tidak menelitinya? Dan kenapa itu sampai seolah-olah inilah forbidden science, forbidden archaeology juga, forbidden. Kita tuh lebih banyak dilarang akhirnya. Jadi semuanya itu harusnya jadi dari mulut ke telinga saja akhirnya, gitu kan? According to, jadi katanya, cek cenah. Cenah ini, cenah itu, cenah ini, cenah itu, dan sebagainya. Padahal artefak-artefak itu banyak menunjukkan bahwa kita terhubung dengan dunia di luar planet kita. Oke. Iya, banyak sekali gambar-gambar pesawat ruang angkasa. Salah satunya adalah SOFA. SOFA itu adalah kendaraan anti gravitasi satu awak. Dan orang kenal dengan istilah yang namanya stupa. Jadi bagaimana sosok orang itu bisa angkat gravitasi dan sebagainya. Sayang di sini saya tidak bisa perlihatkan itunya ya, video-videonya yang hasil penelitian sendirinya, begitu loh. Tapi kalau misalnya nanti diperlukan, mungkin di cerita keduanya kita bikin ininya ya, bikin slide, bikin segala macamnya. Ini anggaplah pendahuluan dulu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang alien, itu sangat jauh dan sangat luar biasa. Juga sangat kita mencarinya itu bukan ke mana-mana, tapi justru ke peninggalan-peninggalan sejarah atau peninggalan arkeologi juga ada banyak.
Ya, dan logikanya kalau misalnya tidak ada yang terjadi, bagaimana orang-orang zaman ancient itu untuk mengukir atau bikin artefak atau apa? Karena kan pasti ada ide yang dia lihat gitu ya, Kang ya. Poin pentingnya di situ mungkin ya. Okay. Betul, itu salah satunya. Dan ada lagi bagaimana mereka bisa membuat suatu bola yang sangat halus dan sempurna. Jadi itu bola itu ketika diketahui dan dari carbon dating yang ada di sekitar tanahnya itu ternyata sudah terkubur sangat lama sekali. Terkuburnya itu bisa sampai jutaan tahun. Nah, bagaimana orang-orang zaman dulu yang jutaan tahun yang lalu itu bisa membuat bola sesempurna itu? Sehalus dan sesempurna itu. Oke. Okay. Nah, bola-bola semacam begitu tuh luar biasa sebetulnya dan ada di mana-mana. Jadi kadang-kadang kita itu mencari hal-hal yang aneh-aneh, padahal di sekitar kita itu sebetulnya banyak yang aneh. Hal yang anehnya aneh beda ini mah. Tapi gini Kang, poinnya yang tadi sampaikan Kang Diki, saya tertarik dengan Kang Diki itu pernah meneliti sangat dalam, sangat lama, sangat detail tentang ini semua. Apa sih yang jadi concern Kang Diki untuk meneliti ini zaman masa lalu teknologi ini? Apa yang mendasari dan memotivasi Kang Diki untuk melakukan ini tuh, poinnya apa sih Kang Diki? Sebetulnya begini. Ini bola-bolanya ya. Kalau misalnya kita lihat bola-bolanya seperti ini nih, banyak nih di internet itu ya. Ini tuh namanya Dorval. Nah, bagaimana bola-bola semacam begitu itu bisa muncul begitu kan? Nah, ini misteri. Kan kenapa misteri-misteri semacam begini itu tidak kita bongkar? Nah, concern saya itu adalah membongkar misteri-misteri itu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita bongkar, berarti ada ilmu tambahan. Nah, ilmu-ilmu tambahan ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan pada masa kini. Misalnya, sejak dulu sudah ada yang namanya manuskrip hidrintana atau bagaimana mengubah molekular air menjadi bahan bakar itu sudah ada. Hanya masalahnya, kenapa manusia zaman sekarang itu seolah-olah menutupi hal-hal tersebut? Karena itu berhubungan dengan kartel, berhubungan dengan orang-orang yang sudah masuk di zona nyamannya. Mereka tidak mau zona nyamannya itu terganggu. Misal contohnya, sekarang kan orang pakai batu bara, pakai minyak, dan sebagainya. Tiba-tiba pakai air sebagai bahan bakar. Nah, ini yang tidak mungkin. Terus baterai. Baterai itu sekarang kan harus dicas dan sebagainya. Bayangkan baterai thorium. Baterai thorium tinggal tetes air yang waktu itu saya demonstrasikan. Nah, itu dari mana? Itu dari masa lalu, bukan dari masa depan. Nah, masa lalu bagaimana bisa menemukan yang namanya baterai Baghdad? Baterai Baghdad itu yang 3.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Yang 3.000 tahun sebelum Masehi ya? Iya. 3.000 tahun sebelum Masehi baterai Baghdad itu, dan itu sudah dipergunakan sebagai dengan nama dendrolem. Itu ada di hieroglif. Bagaimana seseorang itu ketika masuk ke dalam gua, mereka itu menggunakan senter, bukannya obor. Itu tuh sudah banyak dan sudah lama. Okay. Dan bahkan dewa yang dianggap dewa-dewa itu sebetulnya kan bukan dari planet ini. Mereka menceritakan mereka datang dari bintang-bintang yang sangat jauh. Okay. Berarti sejak zaman dulu manusia itu sudah lama berhubungan dengan makhluk-makhluk yang dari luar bumi ini. Ya, tinggal bagaimana sekarang kita memanfaatkan pengetahuan ini untuk apa pada masa kini, bukan hanya sekedar kongres atau ngawangkong tuh beres-beres. Kongres tentang pengetahuan, kongres tentang apa gitu ya, tapi nggak beres-beres. Nah, nggak beres-beres. Itu tadi menarik Kang, bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk kita pergunakan pada masa kini. Nah, relevansi terhadap masa kini dari apa yang Kang Diki sudah research, Kang Diki sudah cari, apa yang bisa diterapkan dari pengetahuan ini Kang, kira-kira Kang? Ya, satu contoh, ketika saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur, batuan yang ada di Gunung Padang itu kan mengandung listrik. Oke. Ya, ada juga yang di Gunung Sadu sama juga mengandung listrik. Ketika ditempelkan yang satu emas, yang satu logam cerdas, nah, ketika ditempelkan saja, kasih air aja itu batu. Nah, itu ketika diukur, itu kita dapat listrik 1,5 volt. Tapi ampernya juga besar, jadi makanya LED bisa nyala. Nah, bayangkan kalau misalnya listrik tersebut kita pergunakan pada masa kini gitu.
Itu satu Gunung Padang saja itu bisa menghidupkan ya minimal satu kelurahan begitu. Itu satu gunung. Nah, relevansinya pada masa kini ketika kita mempelajari hal-hal yang berasal dari masa lalu, kita akan tahu bahwa di Gunung Padang sendiri masih suka muncul yang namanya holograf. Holograf itu gimana, Kang? Holograf itu jadi ada semacam gambaran bukan gambaran ya. Jadi seolah-olah ada suatu entitas muncul, tapi dia itu muncul tidak bisa dipegang. Muncul secara 3 dimensi. Kayak hologram lah gitu ya? Nah, itu holograf itu. Iya, oke. Holograf itu mesinnya, hologram itu gambarnya. Oke. Ya. Nah, itu waktu itu pernah ketangkep kamera. Dia seperti raksasa besar. Itulah yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu adalah mereka yang menjaga gunung tersebut. Tahu tidak bahwa ternyata Gunung Padang itu ada yang namanya parabola di dalamnya, yang sangat besar. Di dalam Gunung Padang itu ada parabola ya? Iya, ada parabola, ada batuan yang bulat-bulat, itu yang namanya dorval itu. Dan ternyata di Gunung Padang sendiri itu adalah untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah kalender galaksi, bukan kalender kita. Oke. Jadi satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Dan itu sangat akurat. Karena kalender origom itu menyangkut tentang pertanian, menyangkut tentang yang namanya bencana dan sebagainya. Jadi semua sudah bisa terlihat dari kalender tersebut. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta, membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Bahkan digantikan oleh ilmu-ilmu yang hanya sekedar jadi makalah. Oke. Itu hilangnya dari mulai kapan sih, Kang? Sebenarnya disengaja sih itu mah, dihilangkan agar ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi umat ini itu hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga mereka lah yang akan menguasai umat manusia. Itu konspirasi tingkat tinggi. Jadi konspirasi yang sangat luar biasa yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Dan itu dilakukan oleh turun-temurun juga oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi-teknologi itu. Akhirnya mereka secara bertahap membuat dan mengubah teknologi-teknologi sehingga mereka bisa menguasai teknologinya dan kemudian menjadikannya itu industri. Makanya mereka lah yang menguasai itu. Cuma saya nggak akan sebutkan orang-orangnya di sini karena bukan apa-apa. Itu menyangkut menyangkut panjang lah ya. Udah kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Nanti ngomongin orang nggak enak gitu. Tapi sekarang kita ngomongin alien aja. Orang juga. Oke, menarik ya. Ini jadi banyak insight, banyak pengetahuan. Kita tahu sekarang tentang Bate Baghdad yang 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita tahu tadi ada yang wah itu luar biasa banget gitu ya kira-kira. Nah, poinnya Kang, sekarang kalau kita mau ambil pelajarannya Kang, apa yang bisa kita lestarikan sekarang dari si ancient history tadi supaya sekarang kita bisa lebih ngeh terhadap pengetahuan masa lampau? Apakah kita harus mempelajari sejarah? Kang Diki pernah bicara bahwa ya sejarah juga kita nggak pernah tahu gitu ya. Sejarah juga yang menuliskan adalah siapa yang menang dan seterusnya nih. Apa nih? Ya, apa nih kiat-kiat Kang Diki di generasi milenial tentunya tentang kesadaran ancient ini tuh apa yang harus kita sadari gitu Kang? Ya pertama begini, kita harus cari pengetahuan itu sendiri. Ya jadi jangan according to, atau jangan cenah, atau jangan katanya. Carilah sendiri. Semua informasi-informasi yang kita dapat itu tolong cari sendiri juga untuk mengklarifikasinya apakah itu benar atau tidak. Nah ini memang berat, karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak ingin itu semua terbongkar. Karena kalau itu semua terbongkar, ketika manusia sudah jadi cerdas, mereka akan bersatu. Mereka tidak akan pernah bersaing lagi. Mereka akan mulai bisa untuk menyatukan semua minat dan bakat mereka untuk kemudian mengerjasamakannya sehingga membentuk dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik inilah yang mereka tidak suka. Karena ketika dunia ini menjadi lebih baik, dunia ini menjadi tenang, itu penduduk planet ini akan meledak, akan menjadi semakin banyak. Dan sedangkan planet ini maksimal kan 7 miliar. Nah, jadi satu-satunya jalan mereka itu adalah bagaimana membuat planet ini tidak damai. Itu skenario berarti ya Kang ya? Skenario ya?
Iyalah, itulah skenario. Skenario yang membuat planet ini menjadi tidak damai, planet ini selalu berperang dan sebagainya, planet ini selalu gontok-gontokan satu negara dengan yang lainnya, bahkan antar agama pun, yang namanya agama ya, itu gontok-gontokan. Yang seagama pun gontok-gontokan juga. Nah sekarang bagaimana caranya kita melestarikan itu agar yang namanya ancient, yang namanya semua peninggalan-peninggalan yang sebetulnya itu peninggalan dari luar angkasa, itu bisa kita menjadikan itu pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kita. Ya satu-satunya jalan kita harus telusuri. Nalusur, nalar, naluntik, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Istilahnya yang 4N itu. Nalusur itu menelusuri, naluntik itu meneliti, nalar itu memikirkan, dan nalipak itu mengetahui akhirnya. Jadi kita akan menelusurinya ke tempat-tempat yang tadinya itu dianggap wingit dan dianggap angker. Ternyata tempat itu tidak wingit dan tidak angker. Ternyata tempat itu mengandung pengetahuan yang sangat luar biasa. Satu contoh begini. Satu contoh begini. Ketika kita jalan-jalan di gunung, kita naik gunung, turun gunung, dan sebagainya. Kita buka kompas. Tiba-tiba kompas itu berputar jelas. Ternyata perputaran tidak jelas dari kompas itu dipengaruhi oleh ancient technology. Ancient technology itu mengandung anomali magnetik yang sangat tinggi. Nah, batuan-batuan di sana yang mengandung anomali magnetik sangat tinggi itu bisa mempengaruhi kompas. Sehingga ya itu dia, kompas kita akan kacau. Nah, makanya saya sudah ajarkan pada banyak orang untuk mencari yang namanya peninggalan-peninggalan ancient technology ini. Dan ancient technology datangnya itu bukan dari planet ini, dari luar. Diajarkan pada penduduk planet ini. Dan itu banyak sekali artefak-artefak yang menunjukkan itu. Banyak lah. Banyak. Orang-orang yang seneng ini, yang seneng apa, yang tinggal kita cari saja itu di googling juga banyak, itu di googling itu banyak. Kita kasih contoh relevan misalnya Kang di Indonesia nih Kang. Bukti-bukti yang datang dari planet luar ini, let's say tadi Kang Diki mengatakan bahwa apa yang bisa kita telaah dari Indonesia atau apa yang bisa Kang Diki berikan informasi kepada kita semua tentang penelitian Kang Diki di Indonesia sendiri aja Kang, misalkan di dekat-dekat kita gitu. Apa aja tuh contoh-contohnya Kang? Ya di dekat-dekat kita itu misalnya Pulau Jawa. Itu ada candi yang namanya Candi Sukuh. Atau saya sebut itu Zulk. Zulk itu artinya portal, artinya itu untuk ini tempat keberangkatan atau portal. Sukuh itu nama sebenarnya adalah Zulk atau portal. Karena Candi Sukuh itu ada portal. Portal untuk menuju tempat yang lain. Nah di sana itu ada artefak-artefak seperti manusia yang ada sayapnya, setengah burung, setengah manusia. Di sana ada yang namanya falcon lah, kalau kita disebut si falcon ya di Avenger itu falcon. Nah, di sana banyak sekali patung-patung falcon, orang yang seolah-olah punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Itu namanya kaum Anara. Kaum Anara itu adalah satu kaum yang memang dia bisa berterbangan menggunakan sayap-sayap artifisial. Dan itu di Sukuh saja itu sudah digambarkan bagaimana artifisial mereka. Sayap-sayap mereka itu bisa terbang dan bentuk kepala mereka seperti burung, padahal itu bukan burung, itu helm oksigen. Paruhnya ada paruh dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada gambar bangsa Tark namanya itu. Di bangsa Tark itu jadi yang kepalanya besar-besar itu. Bagaimana mereka menggambarkan cloningannya. Di Sukuh saja, sok silakan datang. Atau kita bikin touring yuk. Wah, menarik nih Kang. Bersama Kang seru. Abu Marlo. seru Kang. Itu Kang kalau touring itu biasanya itinerary-nya apa sih, perjalanannya gimana Kang? Kalau ya jadi begini, kalau biasanya itu ada beberapa tempat. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang akan menunjukkan artefak-artefak tentang keberadaan dari makhluk-makhluk asing tersebut, dan lalu kita bahas di sana. Kita tunjukkan ini.
Nah, biasanya kalau misal untuk itu kita ke zoo dulu atau ke suku. Kemudian kita ke tempat-tempat lain yang memang ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa alien itu atau misal tamu-tamu asing itu pernah datang ke sini. Banyak di Indonesia itu. Salah satunya ya suku. Oke. Dan kalau misalnya kita ketik saja di Google, candi suku itu adalah ancient alien, itu muncul. Banyak di kita itu. Yang membahasnya juga banyak, tapi mereka dinyinyiri. Rata-rata mereka nyinyir gitu lah. Dinyinyiri. Dan itu sudah biasa, mereka itu lempeng saja dinyinyiri. Yang jelas penelitian jalan terus. Penelitian jalan terus, dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dari itu, dan kita bisa memanfaatkan pada dunia kita zaman sekarang, bagaimana dulu ketika zaman waktu itu semua subur. Apa sih yang membuat itu semua subur? Ternyata mereka mengembangkan suatu mikroba. Nah, mikroba itu yang namanya granuma. Nah, granuma itulah yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kita bisa kita nanam, bercocok tanam itu di tanah yang tidak ada hara. Bahkan di atas pasir bangunan pun bisa, begitu loh. Dan itu sudah saya buat. Saya buat itu, buat mikroba-mikrobakteri itu sejak tahun 82. 1982 ya. 82 ya, saya baru lahir, iya, Akang iya. Tos ngaprak kemana-mana ya. sudah bikin, saya nanam jagung di atas pasir bangunan waktu itu. Nanam jagung di atas pasir bangunan kan? Iya, di atas pasir, nanam jagung, nanam cabai di atas pasir bangunan, kan itu tidak ada hara. Tapi kita mengembangkan mikrobanya itu yang namanya granuma itu. Nah, makanya saya kasih nama mikrobanya itu adalah mikroba DZA. Di Zainal Arifin. Ya kumaha we penemunanya. Betul kan, itu keren.